rajulun, seseorang, lahu kolbun, dia itu bagi dirinya itu mempunyai kolbun, hati, bila lisanin, tapi tidak punya lisan. Nah ini dia terbalikan yang nomor 2 tadi, dia mempunyai hati tapi tidak punya lisan. Artinya apa? Artinya hatinya yang bergerak, hatinya yang berucap, hatinya yang bermain, lisannya mah diam aja. Itu umpama seperti itu ya. Nah, jadi tidak banyak bicara tetapi hatinya yang berbicara. Nah kalau yang model begini nih, jadi mainnya mainan hati, dari hati ke hati, permainan hati, niat dengan hati, berbisik dengan hati, membaca dengan hati, begitu ya. Nah, wahwa mu'minun, orang yang begini nih, yang punya hati tapi tidak punya lisan, kinayah istilah. Wahwa mu'minun, dialah orang yang mukmin. Satarahullahu ta'ala an khalqihi. Satarahu, menutup, telah menutup akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup dirinya. Menutup dari mana? An khalqihi, dari makhluknya Allah. Jadi Allah merahasiakan keberadaannya. Jadi orang tuh tidak mengerti bagaimana keadaan dirinya, bagaimana kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan orang tidak bisa membaca siapa dirinya dan bagaimana keadaan dirinya. Gitu. Kemudian apalagi wabasarahu bi'uyubi nafsi. Wabasara, dan Allah memperlihatkan terhadap orang itu, orang mukmin itu yang punya hati tidak tetapi tidak punya lisan. Allah melihatkan bi'uyubi nafsihi, keaiban dirinya. Jadi aib dirinya Allah kasih tahu. Lah kok bisa? Ya karena dia mainannya mainan hati. Hatinya yang suci, hatinya yang murni, hatinya yang ikhlas, hatinya yang dalam, begitu. Nah, jadi saya kan semua itu bermuara kepada hati. Hati adalah sumber dari segalanya, gitu ya. Nah, sumber dari semuanya. Nah, jadi kalau seandainya orang yang dikatakan tipe yang ketiga, yaitu mereka yang mempunyai hati tetapi tidak mempunyai lisan, dalam istilah, dalam kinayah, dialah manusia yang beriman. Allah akan menutup dari makhluknya dan Allah akan memperlihatkan aib-aib dirinya. Nah, begitu ya. Jadi dia selalu orang yang berhati-hati. Orang berhati-hati. Nah kemudian karena memang hatinya yang bermain, hatinya yang ikhlas, hatinya yang penuh ridha, wa nawwara qalbahu, dan Allah akan menerangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan cahaya qalbahu, kepada hatinya, pada hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada hatinya. Jadi kadang-kadang kasaf, apa yang orang lain tidak tahu dia bisa mengetahui. Nah, jadi ya, luar biasa ya. Dia tidak membaca dengan mata dan dia tidak mengucap dengan lisan, tetapi dia membaca dengan hati dan dia melihat dengan hati dan membaca dengan hati. Maka tajamlah dirinya. Nah, misalnya nanti dia bisa kasaf tuh, terbuka. Sesuatu yang orang lain tidak tahu dia tahu. Tapi dia mengerti aib-aib yang harus ia rahasiakan. Kalau umpamanya dia menunjukkan hal itu, sesuatu keanehan dan sebagainya, itu aib. Maka Allah tunjukkan kalau kamu mempunyai tingkat ketinggian seperti ini dan kamu tunjukkan itu kepada manusia, maka kamu aib. Maka jangan kau lakukan itu. Nah, begitu ya. Orang yang sudah hatinya luar biasa. Kemudian apa lagi nih? Wa arrafahu, dan menunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya, kasih tahu. Allah memberikan pengetahuan kepada dirinya, ghawa ila mukhalitatin nasi,
Ghawa illa mukhalitatin nasi, ya kelalaian menyatu dengan banyak orang, tergelincirnya akibat menyatu dengan banyak orang, berkumpul dengan banyak orang. Nah, jadi itu Allah kasih tahu tuh, kalau umpamanya kamu berkumpul dengan si anu, si ini, begini, Allah kasih tahu, jangan. Jadi buahnya terhindar aja dia. Terhindar dari kelompok-kelompok yang menyesatkan. Dulu dia itu adalah orang hebat, masih muda, rajin baca Quran dan sebagai santri. Ah, begitu umpamanya. Pintar, ya pintar. Al-Quran enak, dia tukang ngaji, ahli kiroah, bisa baca kitab kuning. Bapaknya seorang santri, bahkan ulama di kampungnya gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada dia. Mungkin karena hatinya tidak bermain. Memang otaknya pintar. Allah tidak memberikan pengetahuan atau Allah tidak membukakan pengetahuan kepada dirinya untuk dia tidak bergaul kepada satu kelompok. Sehingga dia bebas bergaul kelompok mana saja. Pada akhirnya dia bergaul kelompok orang-orang yang tidak percaya dengan Allah alias PKI. Maka jadilah dia sebagai orang yang paling depan membela PKI dengan nama DN Aidit. Aidit itu dulunya kan seorang santri, orang hebat gitu kan. Kisahnya seperti itu. Nah, kenapa tuh dia tuh begitu? Karena dia pintar, dia hebat. Orang-orang hebat itu semuanya ahli politik, ahli strategis, bahkan ahli agama. Ya karena nafsunya itu luar biasa untuk mendapatkan kejayaan dan sebagainya, dan dia itu dilulukan oleh orang-orang yang di sekelilingnya, sehingga Allah tidak menjaga dirinya terhadap pergaulan-pergaulan yang bisa memperdayakan mereka dan menggelincirkan mereka kepada sesuatu yang Allah tidak ridho. Ah, gitu ya. Jadi begitu dah. Nah, bagi orang yang punya hati tapi tidak punya lisan, sekali lagi arrafahu wa ila mukhalitatin nasi, Allah akan memberikan pengetahuan tuh mengenai bertergelincirnya akibat bergaul dengan manusia-manusia. Artinya bergaulan bebas terhadap manusia. Allah kasih tahu bawaannya dia ogah aja dah, selamat aja bawaannya, terhindar aja bawaannya dari hal-hal, dari kelompok-kelompok, dari organisasi-organisasi, dari lembaga-lembaga yang membuat dirinya tergelincir. Wah, ini orang hebat nih, pintar agama nih, jadikan dia menteri agama. Allah tutup, jangan kau jadi menteri agama. Kalau kau jadi menteri agama, kau akan tergelincir dalam dunia kemaksiatan. Jangan. Nanti korupsi, kolusi, sebagainya. Jangan. Terhindar dia. Wah, dia orang hebat nih, jadikan dia ketua partai politik atau namanya sekretaris partai politik. Ya, dikasih tahu sama Allah, jangan begini, terhindar dia. Nah, itulah orang yang punya hati tetapi tidak punya lisan. Dijaga dia sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tenang ya. Jadi hati itu seluas samudra. Bisa menjangkau sesuatu yang orang-orang yang tidak punya tidak bisa menjangkaunya. Nah, itulah ya. Jadi hatinya itu yang telah hidup. Maka dikatakan ada seseorang yang tipe hebat luar biasa, dengan istilah inayah, dia punya hati tapi tidak punya lisan. Kalau hati, ya kalau lisan kan kadang-kadang bisa menyelamatkan dan bisa menjatuhkan. Lisan bisa menyelamatkan, bisa membunuh. Lisan bisa menyakiti dirinya sendiri dan juga bisa menyakiti orang lain. Itu lisan. Ya gitu ya. Seperti itu dah ya. Kemudian Allah Subhanahu juga menjaga dirinya dan memberitahukan kepada dirinya mengenai apa? Su'mul kalami, dan su'mul kalam, buruknya ucapan, jeleknya ucapan. Fahaza, nah orang yang begini nih adalah rajulun, seseorang waliyullahi yang berkedudukan sebagai wali Allah, yaitu wali Allah. Orang yang mempunyai hati tidak mempunyai lisan, itulah para wali Allah. Oleh karena itu mereka mahfuzun, dijaga.
fi satrillahi ta'ala, dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dijaga tuh dalam dalam satirnya Allah, dalam penjagaan Allah, dalam rahasia Allah, dalam penutupan Allah. Makanya kan para wali itu termasuk orang-orang yang dirahasiakan Allah. Allah menjaga tiga yang Allah rahasiakan. Itu kan diantaranya adalah para wali Allah. Jadi sebenarnya para wali Allah itu nggak ada yang tahu siapapun manusia. Wali kan yang tahu wali hanya wali. Iya, tetapi dia tidak akan memberitahukan kepada yang bukan wali. Begitu. Si A sebagai wali Allah, si B juga sebagai wali Allah. Mereka tahu tuh keduanya sama-sama wali Allah. Tapi keduanya tidak akan mungkin bercerita kepada orang lain yang bukan wali. Gitu ya. Emang kenapa? Karena wali Allah itu rahasia Allah. Tidak mungkin seseorang yang di luar wali akan membongkar rahasia Allah. Allah aja rahasiain, masih dia membongkar, gak mungkin. Gitu ya. Kemudian begini nih, perintahnya bagaimana? Fadunaka wa mukhalitatuka wa khidmatuhu. Fadunaka, maka dekatilah engkau. Fadunaka, maka dekatilah engkau. Wa mukhalitatuhu, dan bergaulilah, bertemanlah, bercampurlah, ngumpullah dengannya. Wa khidmatuhu, dan berkhidmatlah, bantu ya, berkhidmah kepada para wali itu, pada orang-orang soleh itu. Nah kita disuruh begitu tuh. Nah kalau begitu, andai kata nanti kita mendekati dia, bergaul dengan dia, dan berkhidmah kepada dia, pada akhirnya apa yang terjadi? Fayuhibbakallahu ta'ala, maka Allah akan mencintai kamu. Nah gitu, Allah akan mencintai kamu. Kenapa Allah mencintai kita? Ya karena kita bergaul kepada orang yang Allah cintai. Gitu ya, jadi kita ikut-ikutan nih ke bawah gitu. Karena dia orang yang Allah cintai. Sebenarnya kamu bukan siapa-siapa di mata Allah, orang biasa-biasa aja. Ya, bukan orang soleh, tapi kamu bergaul dengan orang soleh. Karena kamu bergaul dengan orang soleh, Allah mencintai orang soleh itu. Nah, sebab kamu bergaul oleh orang yang soleh, maka Allah akan mencintai kamu juga. Disebabkan kamu bergaul dengan orang yang Allah cintai. Gitu dah ya. Jadi seperti itu. Jadi kita termasuk ke istilah ini, kita ya kebagian dah, kecipratan gitu. Kecipratan kesolehannya dia, kecipratan cintanya Allah kepada kita karena kita bergaul dengan orang yang Allah cintai. Begitu. Nah itulah ya manusia nomor 3, punya hati, tidak punya lisan. Dialah para wali Allah. Nah gitu ya. Nah kemudian nih yang nomor 4 nih, yang terakhir. Kan tadi ada berapa nih? Ada 4 bagian. Yang nomor 4, warojulun. Nah ini dia nih. Warojulun, dan seseorang. Ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi. Ta'allama, yang belajar. Wa 'allama, dan mengajar. Wa 'amila, lan mengamalkan. Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Jadi ada seseorang yang belajar, mengajar, mengamalkan dengan ilmu. Ini yang nomor 4 nih. Justru inilah yang nomor 4 nih. Nah, wa huwa al-alimu billahi ta'ala wa ayatihi. Wa huwa, dia itu tuh orang yang belajar, mengajar, dan mengamalkan ilmunya, itu adalah al-alimu, orang alim. Billahi ta'ala, orang yang alim, yang mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa ayatihi, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu dah tuh ya. Jadi ini orang alim, dia udah pasti dia orang soleh, udah soleh, alim. Nah, istauda'allahu qalbahu. Istauda'a, menitipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalbahu, akan hatinya. Hatinya Allah titipkan.
Allah titipkan apa? Ghoraiba ilmihi, keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan ilmunya. Jadi kemahadahsyatan ilmunya Allah, Allah titipkan ke dalam hatinya. Nggak sampai di situ, wasyarraha sadrahu liqabulil ulumi. Wasyarraha, dan Allah melapangkan sadrahu, hatinya, dadanya, maksudnya hatinya. Allah melampangkan hatinya untuk apa? Liqabulil ulumi, untuk menerima berbagai macam ilmu. Untuk menerima berbagai macam ilmu. Fahzar, maka hindarilah, jangan sampai. Fahzar, hindarilah, jangan sampai. Antu khalifahu, engkau membelakanginya. Jadi jangan sampai engkau menantangnya, membelakanginya, membangkangnya, jangan sampai. Watu janibahu, jangan sampai engkau menjauhinya. Watatruka ruju'i, dan jangan sampai engkau meninggalkan untuk kembali ilan nasihati, untuk kembali menerima nasihat-nasihatnya. Artinya pergauli mereka. Mereka itu adalah golongan makhluk Allah dari jenis manusia yang kadarnya, kelasnya tertinggi. Nah, jadi rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Seseorang yang belajar, mengajar, mengamalkan dengan ilmunya, dan dia mengerti tentang Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah titipkan keajaiban-keajaiban ilmu dalam hatinya, dan Allah lapangkan hatinya untuk menerima seluruh ilmu. Hindarilah, jangan sampai kamu membelakanginya, membangkangnya, tidak bergaul dengannya. Dan kamu hindari, jangan sampai kamu menjauhinya. Dan jangan sampai kamu meninggalkan nasihat-nasihatnya. Nah tuh gitu lah. Inilah manusia tertinggi. Seperti apa contohnya? Seperti para mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki gitu ya. Imam Syafi'i dia tidak pernah terkenal sebagai wali, kewaliannya enggak. Apakah ada orang bercerita tentang ya, wali Allah, wali kutub Imam Syafi'i? Enggak ada, jarang cerita itu. Imam Syafi'i siapa? Wali kutub itu, rajanya para wali. Enggak, iya saja. Justru dia yang terkenal al-alim, al-fuqaha, mujtahid mutlak, yang mengerti tentang ilmu gitu. Itu aja. Tapi seluruh wali yang ada di jagat menyatakan kami semua para wali berada di bawah kakinya Imam Syafi'i. Begitu. Kami bermazhab Syafi'i, kami bermazhab Hanafi, kami bermazhab Maliki. Para wali begitu ngomongnya. Nah, seperti siapa yang terkenal coba? Sebutkan satu nama wali yang terkenal, pasti dia bermazhab Syafi'i. Nah, begitu ya. Kenapa? Imam Syafi'i lebih tinggi daripada wali-wali yang tinggi. Nah, dialah laki-laki yang ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi. Nah, itu seperti itu. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada masuk. Nah, dan dia termasuk golongan jenis manusia biasa yang tertinggi. Nah, ini golongan manusia yang nomor 4 tertinggi. Ya, tentunya di bawah para sahabat, dan juga ya jelas di bawah para sahabat seperti itulah. Nah, jadi sekali lagi mereka lah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk tertinggi. Hatinya lapang luas. Makanya kita jangan sampai kamu tidak bergaul dengan mereka, jangan sampai kamu menjauhi mereka, dan jangan sampai kamu menjauhi atau tidak menerima nasihat-nasihat mereka. Siapa itu yang ngomong begini? Yang ngomong begini lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang yang terkenal sebagai wali kutub. Saya gitu kan, Sayyidul Wali ya kan, rajanya para wali. Ya, kayak gitu. Dia ngomong begitu. Nah, dalam kesempatan lain juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan mazhabnya Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bermazhab Syafi'i. Artinya
kata Syekh Abdul Qadir, kami para wali semuanya berada di kakinya Imam Syafi'i. Nah, berarti lebih karomah yang nah, seorang wali ada tiga. Wali ada tiga. Wali yang terendah dalam istilah wali, kelas para wali. Yang paling rendah adalah wali yang dia sendiri tahu dirinya wali. Dan dia tahu kalau dia punya karomah. Dan wali yang lain tahu kalau dia adalah seorang wali. Itu wali yang terendah. Wali nomor dua, tingkatan nomor dua, tertinggi yang nomor dua adalah dia tahu dirinya wali. Tetapi dia di orang lain tidak tahu kalau dirinya wali. Dan dia juga tahu kalau dirinya punya karomah. Itu tingkatan wali yang kedua. Tingkatan wali yang ketiga adalah dia tidak tahu kalau dirinya wali. Orang lain tidak tahu kalau dirinya wali. Dan juga dia tidak tahu kalau dia punya karomah. Itulah manusia yang soleh, yang lebih tinggi daripada para wali. Kenapa wali yang tahu dia punya karomah termasuk wali yang terendah nih tingkatannya? Karena karomah bagi wali itu kadang-kadang dijadikan sebagai hiburan untuk para wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terendah, masih diperlukan support agar dia tetap berpegang kepada kewaliannya. Supportnya apa? Formulanya apa gitu kan? Kalau kita minum vitaminnya apa? Karomah. Nah, sehingga dia begitu lagi. Di charger, di cas. Nah, gitu. Tapi kalau wali yang tertinggi tanpa chargeran, tanpa casan, dia tetap aja istiqomah sebagai orang yang soleh dan dinyatakan oleh Allah sebagai wali, walaupun dirinya tidak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Itulah yang luar biasa. Hati-hati orang begini. Nah, inilah orang yang katanya ucapannya itu nyata, tek. Nah, tapi tetap dia adalah orang yang ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Nah, itulah orang yang begitu. Kayak Imam Syafi'i, dia tidak tahu kalau dirinya wali. Dan orang lain juga tidak pernah menganggap dirinya adalah seorang wali. Tapi kedudukannya lebih tinggi dari seluruh wali yang ada. Nah, inilah wali yang tertinggi dalam kelas jabatan para wali. Nah, ternyata Imam Syafi'i itu melebihi dari semuanya. Dia tidak terkenal kewaliannya dan dia tidak terkenal karomahnya. Kan begitu ya. Orang lain juga tidak ada yang mengelulukan, yang bercerita dan sebagainya bahwa dia adalah seorang wali, enggak. Gitu. Tapi dialah tertinggi di antara seluruh para wali. Inilah yang dinyatakan wali yang tertinggi adalah wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali, orang lain juga tidak tahu kalau dirinya wali, dan dia juga tidak tahu kalau dia punya karomah. Tapi dia tetap ta'allama wa 'allama bi ilmihi. Nah, tetap seperti itu, istiqamah. Sehingga dia begitu istiqomah, maka tatanazzalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah akan turunkan ribuan malaikat sehingga dia tidak pernah khawatir dan tidak pernah gentar dengan apapun juga. Itulah wali tertinggi.